Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampu padam, jadi sengaja kita nyalakan flashlight atau lampu flashnya. Dan sahabat bisa lihat di sini Orbit Max H2 hanya dapat 1 bar. Ini adalah barnya. Oke, dan ini menggunakan antena Yagi Grid single catering. Pada satu antena 2-nya ini kosong. Kita juga backup menggunakan UPS mini ini, WGP, dan ini bisa menghidupkan Orbit Max H2 dalam 4-5 jam ke depan. BTS-nya cukup jauh, mungkin di atas 15 km. Dengan tinggi antena ini 11 meter dan panjang kabel RG6 ini kurang lebih kabel koaksial, kurang lebih 20 meter panjang kabelnya. Oke, ini yang lain pada padam semua, termasuk Orbit Pro AKM 281. Oke, ini lagi padam. Nah, Orbit Pro AKM 281 juga off. Kemudian di sini ada TP-Link MR105. Semuanya pada off, ada akses point dari Ruiji dan juga dari AS Airpo. Kita hidupkan menggunakan WGP dari UPS Mini, dan ini cukup rekomendasi karena menggunakan baterai lithium. Dan ini bisa menghidupkan Orbit Max H2 ini lebih dari 4 jam, 4-6 jam. Jika kita menghidupkan seperti TP-Link MR105, itu bisa lebih dari 6 jam. Jadi lumayan recommended. Oke, sahabat semua, 1 bar, dan kadang-kadang hilang ini, sementara hilang, muncul lagi di bar sinyalnya. Oke, dan kita coba untuk menghubungkan, sekarang sudah terhubung dengan nama Wi-Fi-nya. Langsung kita uji sahabat, dari 0 bar, kadang-kadang 1 bar, dan ini adalah performa dari BTS di atas 15 km dengan Orbit Max H2 dan Yagi Grid single catering. Jadi perbedaan single catering yang horizontal dengan Yagi Grid vertikal. Yang Yagi Grid vertikal itu beam width-nya, penerimaannya itu sempit tapi jauh. Sementara yang single catering ini walaupun sedikit lebih dekat, tapi beam width atau penerimaan sinyal 4G-nya lebih melebar. Jadi pointingnya tidak terlalu ribet. Oke sahabat semua, unduhan bisa tembus 7,55 Mbps dan pingnya di 55 ms, jitter 7, ungguhan atau uploadnya 0,18. Kita masih terhubung dengan nama Wi-Fi IRA 4 ini, dan kita coba uji yang kedua. Jadi performa dari Yagi Grid single catering ini dengan BTS atau sinyal 4G di BTS di atas 15 km masih berperforma baik. 7,22 Mbps untuk unduhan, dan unggahannya walaupun kecil, dan ini pingnya 65 jitter 17, masih lumayan. BTS terjauh yang kita bisa tetap online lancar tanpa harus memikirkan sinyal ketika padam semuanya. Dan di sini juga beberapa tetangga di sini yang pelanggan menggunakan Starlink, ada yang menggunakan backup aki dan ada juga yang tidak, sehingga jika BTS-nya padam, PLN padam seperti ini, semuanya padam. Oke sahabat semua, nah, gelap seperti ini, kita menggunakan flash atau lampunya, dan semua padam. Masih bisa online walaupun 0 bar. Jadi sahabat bisa lihat jika kita padamkan, maka nampak seperti ini. Hanya 2 indikator Wi-Fi dan indikator powernya yang menerima power dari UPS mini dari WGP. Nah, sementara gelap semua, sinyalnya 0 bar, kadang-kadang 1 bar. Ini sementara 0 bar. Oke, kita hidupkan lagi untuk flash atau lampunya, dan ini sudah nyala. Oke.
Jadi UPS mini yang sebelumnya kita gunakan konverter dan juga USB converter dan power bank, akan tetapi UPS mini ini yang menggunakan baterai lithium, yang pertama itu sangat tahan lama, yang kedua sangat stabil pada device dengan daya yang besar, kemudian yang ketiga pada saat lampu padam ini tidak ada jeda, jadi lampu padam tetap on tanpa harus terputus koneksi misalnya pada saat kita live. Itulah informasi pada saat semuanya gelap saat ini, kita tetap ready. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.